Oke, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sudah siap untuk belajar IPA hari ini? Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ketua kelas pimpin doanya. Jika berat. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Selain Ataya? Sakit, Bu. Ataya sakit. Berarti 31 ya jumlahnya hari ini? Oke, ini udah duduk sesuai kelompok ya semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita buat kesepakatan kelas ya. Jadi di kelas nggak ada yang boleh main handphone, kecuali nanti ngerjain asesmen sama ngerjakan LKPD ya. Selebihnya nggak boleh. Terus ketika ibu ngomong di depan, semua hadap ke depan ya, nggak ada yang hadap belakang, ataupun nanti yang presentasi, nanti kalian wajib harus memperhatikan yang presentasi, selanjutnya tidak boleh tidur. Sepakat? Oke, karena sepakat, ibu menyampaikan garis besar pembelajaran kita hari ini, ada 5 ya, mengerjakan asesmen awal, lalu ada mengerjakan LKPD secara kelompok, lalu nanti ada yang presentasi, lalu mengerjakan asesmen akhir, dan kita melakukan refleksi bersama-sama. Selanjutnya sistem penilaian ada 5, ada teman awal, ada penilaian antar teman, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan asesmen akhir. Jadi setiap hal yang kalian lakukan di dalam kelas ini akan ibu nilai ya. Oke, selanjutnya apakah kalian masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Persebaran? Iya, persebaran flora dan fauna. Salah satunya tentang garis Wallace dan Weber. Oke, ada ingat garis Wallace itu yang mana? Garis Weber yang mana? Kalau garis Wallace dibagi atas 2 atau 3? Ya, garis Wallace dibagi atas 2, yaitu garis Australis dan Asia. Kalau garis Weber dibagi atas? Siapa yang tahu? 3 itu. Pertama, fauna, Australis, baru Asiatis, baru Perali. Kalian. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu ini pohon apa? Ini biasanya ada di Malioboro, panjang jalan Malioboro atau Margotomo. Ada yang tahu? Ini dia di Keraton lah. Ada tumbuh juga di Keraton. Ada yang tahu pohon apa nih? Buahnya sama daunnya seperti ini. Nggak tahu? Nggak ada di pekarangan rumah kalian? Oke, ini namanya pohon gayam ya. Gayam. Oh iya. Tahu atau nggak tahu nih? Yang tahu berapa orang? Tahu. Baru cuma 2 orang yang tahu. Oke, sekarang ada yang tahu nggak kenapa pohon gayam ini sekarang jarang tumbuh di pekarangan rumah? Ya betul. Tahu nggak kenapa alasannya ditebang? Bukan ya, karena zaman dulu orang tua melabeli pohon gayam ini sebagai rumahnya makhluk halus atau mabundro atau kuntilanak. Jadi sehingga masyarakat menebang pohon ini secara serempak gitu. Sehingga makanya sekarang tinggalnya cuma di daerah jalan-jalan utama. Itu pun yang buat pemerintah ya, bukan kita. Terus tahu nggak apa manfaat pohon gayam ini? Bukan dong, itu kan mitos. Sebagai salah satunya untuk oksigen. Tapi manfaat utamanya adalah pohon gayam ini sebagai penampung sumber air, karena dia akar-akarnya itu panjang, jadi dia bisa menampung air banyak. Dan selain itu dia juga kayunya sangat bagus untuk bangunan dan mebel. Selain itu buahnya juga bisa dimakan, jadi banyak kegunaannya. Tapi sayangnya karena mitos tersebut
Pohon gayam sekarang jarang ditemukan. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengaruh manusia terhadap lingkungan. Nah, saat ini kita akan mempelajari materi pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ialah ini. Siapa yang membaca? Abi dulu. Peserta didik mengidentifikasi terjadinya permasalahan lingkungan. Oke. Peserta didik Yang benar dong, Bi. yang mengaitkan aktivitas manusia yang merugikan lingkungan dan dampaknya terhadap ekosistem. Oke, Tiga, peserta didik menganalisis pengaruh tradisi kebudayaan daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oke, benar ya. Kita ada 3 ya tujuan pembelajaran kita untuk pengetahuan. Oke, selanjutnya kita mengerjakan asesmen awal ya. Buka handphonenya. Kita saat ini mengerjakannya pakai Quizizz ya. Silakan ya. Silakan di ini apa namanya di scan. Sudah semua scan. Ini harus nunggu. Hah? Ini harus semuanya sekaligus. Ya, yang belum cepat-cepat. Namanya gimana, Bu? Bebas. Namanya nama panggilan kalian aja. Absen nggak, Bu? Nanti absennya ada. Di pertanyaan nanti munculnya. Oke, baru 5 ya. Kita ada 31 ya. Ya. Baru 14. 16. Yuk, siapa yang belum? Oke. 4 lagi. Siapa yang belum? 4 lagi. Buruan. Kan kita satu orang yang hadir kan? Oke, 2 lagi. Siapakah 2 lagi itu? Yuk, yang merasa. Ya. Satu lagi. Ayo, ada satu lagi. Siapa itu? Biar kita mulai asesmen kita. Sudah, oke. Ibu start ya. Silakan dikerjakan. Oke, nanti bisa kita lihat nih. Ini sesuai kemampuan aja ya. Kan ibu pengen tahu pengetahuan awal kalian seperti apa. Adit naik. Adit naik. Tuhan. Apa nanti kayak gini aja kita buat yang terakhir?
Udah ada yang salah. Udah nomor berapa, Glenn? Nggak ada nomornya. Dia amat dia bilang. Orang pagi ya. Semacam apa? Itu jangan kerja sama ya. Yang numpuk-numpuk itu. Nanti duduknya jangan kayak gini ya. Naik Elsa. Ada yang udah selesai? Lima besar aja ya kita tampilkan. Baik, habis naik. Sudah selesai? Belum nih. Paling males ya jawab yang ini ya, panjang ya soalnya. Cuma 3 yang benar. Tiga korek siapa pas 3 itu? Oke, sudah selesai semua? Sudah nih? Yang sudah selesai angkat tangan. Oke, tinggal ibu itu. Oh, dan Kenzi. Oke, selesai kan? Kalau udah biar ibu end-kan dulu. Sudah belum? Ada yang belum ya? Satu lagi. Sudah? Sudah semua nih ya? Sudah? Kalau sudah ibu end kan? Oke. Oke, nomor 1 itu adalah Neneng, Esther. Dua-duanya Aisyah sama Raya ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Kita lihat nanti naik nggak ya di akhir pembelajaran. Apakah segitu saja? Rusak. Kenapa tuh ya rusak? Ah, jangan dong. Iya. Oke, kalau rusak, kita bagian LKPD. Maju perwakilan setiap kelompoknya ambil LKPD. Kan satu kelas Oke, silakan membaca stimulusnya ya, atau nonton video yang ada di LKPD-nya. Nanti kalau ada yang nggak paham, tanya ibu ya tentang panduannya.
Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 7 menit ya untuk stimulasi sama mengidentifikasi masalahnya. Apa? Enggak, itu apa? Oh, tadi udah bagi kan? Sudah, oke. Itu 2 ya yang diminta ya, rumusan masalahnya, diidentifikasi masalah. Nanti tapi yang dibacakan 1 aja ya. Tadi nggak tahu? Ada yang perlu ditanyakan tentang LKPD-nya? Ada masalah ya? Ini nggak ada masalah. Ini ada yang ditanyakan LKPD-nya? Yang kita Yang ini ada yang ditanyakan tentang LKPD-nya? Ini harus ditonton ya, barusan ini. Ini ada yang bertanyakan tentang LKPD-nya? Ini harus ditonton ya. Harus bisa ngikuti ya. Ini, ya. Apa? Tulis dong. Ya, apa penting saya? Kan tadi di internet. Ini? Dibaca dulu baru ini nanya. ini ada apa ya ini? Ini dong. Tapi kan kata kuncinya apa? Kan ada kata kunci di depan. Ini ditonton ya, baru bisa menjawab tentang pengolahan data. Oke? Rajin kalian nulis langsung. Ada yang identifikasinya sudah selesai? Kalau udah bisa di store ke ibu ya, biar ibu catat. Tapi yang dibaca 1 aja ya. Kelompok 5, oke. Kelompok 5, apa pertanyaannya? Bagaimana cara mereka melestarikan? Oke, ada lagi kelompok siapa yang sudah? Kelompok 1, oke. Apa pengaruh kebijakan zonasi ekosistem hutan? Apa pengaruh kebijakan zonasi Sungai Sungai Utik terhadap ekosistem terhadap
Oke, ada lagi? Oke. Kelompok berapa? 6. Apa? Apa pengaruh manusia terhadap? Oke, kelompok mana lagi? Kelompok 5 sudah, 1 sudah, 6 sudah. Kelompok 2. Apa dampak? Terhadap lingkungan. Ekosistem sungai apa? Sungai Utik. Apa dampak manusia terhadap ekosistem sungai Utik? Oke. Ekosistem apa saja? Ekosistem. Yang dilindungi oleh masyarakat. Ekosistem apa saja yang Dilindungi oleh masyarakat. yang dilindungi? Ada rumah panjang ya. Sudah? Oke, kelompok 4. Mengapa? Hah? Oke. Pertanyaan yang kalian buat sudah semua sudah sesuai dengan ini ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Sekarang pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat ini kita akan menemukan jawabannya pada saat pembelajaran, oke? Nanti di akhir pembelajaran kita tengok apakah sudah mencapai atau belum identifikasi masalahnya. Oke, silakan bekerja secara kelompok. Kalau nggak tahu tanya ibu ya. Kamu panggilannya siapa sih? Darin sebenarnya? Darin dong? Enggak Timo? Kamu ada di Timo? Enggak. No.
Oh, ya. Bisa. Itu udah ditonton kan? Udah ditonton kan? Kamu nggak kerja? Udah. Makanya, coba kalian nonton yang satu lagi dong. Kan kawannya lagi ngerjain satu lagi. Arkan, panggilannya Arkan atau Zayan? Kamu nih kayak lagi di masjid menyendiri, emang beda staffnya. Nggak apa-apa loh, kan itu nggak keluar. Kan manusia ya? Iya, biasanya juga ganti-gantian. Jihan, nanti Jihan yang itu. Enggak lah, tadi kan udah dibagi kan? Udah dibagi orang kan, pembagian kelompok. Udah tuh. Jihannya ada. Ini jihannya apa ya? Jihan Putri. JP ya? Iya. Ini nama kalian mirip sih. Kamu kalau ini hebat, nongol pribadi sih. Semua pak nama panggilan. Ini kalau nggak mau Nggak muat, sebaliknya aja. masuk. Kalau nggak muat sebaliknya. Kalian kelompok persentase itu kelompok. Pencampuran. Kesimpulan. Berarti kan disuruh membaca. Hah? Tapi samain nggak? Iya. Mau nanti kita kesimpulannya pelajaran yang kalian dapat dari kelompok dua. Iya. Tapi tiga tuh apa lain aja? Yang penting dibaca. Hah? Ini tuliskan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah. Kalau ada balik sampah nih, biar nggak banyak sampahnya gimana? Mencegahnya kamu sebagai manusia. Nggak boleh membakar sampah. Berarti tidak menggunakan barang sekali pakai. Terus apa lagi bisa kamu lakukan sebagai manusia? Plastik. Iya betul. Kayak gitu loh. Ini kelompok Empat. ini kok nggak ditulis? Kok nggak dijawab? Bentar. Ibu nggak apa-apa loh. Ya ampun dasar. Nonton ini Dora. Mana handphone kamu? Apa? Kamu mau bertanya atau kamu bertanya atau Itu lah yang nah itu aja yang kalian siapkan pertanyaan. Hah? iya, betul semua. Tapi nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Sama aja lah kayaknya. Setengah-setengah. Oh, itu belum bagi ya persentasenya? Kita Kalian sama ya? Nanti bacanya berarti ya. Sorry, tapi deh. Itu berarti kalian baca dari identifikasi masalah sampai sampai yang terakhir sih. pengumpulan data,
aja pengumpulan. Pengumpulan data. Kan itu yang pertama kan? Pengumpulan. Iya, Pengumpulan. Baru nanti pengolahan datanya nomor 1. Nomor 1 aja. Oke. Pengumpulan datanya semua ya? Ada lagi bertanya kan? Dapat silakan dong. Nanti yang Ditonton. tanya berapa? Apa? Dua. Tapi kalau misalnya ada mau nanya lagi ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa Wah, nanti buka iklan bomba selesai. aduh, Bisa. dua aja. 4 juga bisa. Dua aja. Batasin gitu loh. Biar kelompok maju minimal 2. Oke? Iya. Nah ini Maksimal itu. Udah selesai. Udah semua. Ini maksimal. Nanti nomor 3 seperti Indonesia. Emang iya tuh. Oke. Berarti kalian bagi tugas ini sini. Iya dong. Udah bagi nih. Bu, apa ya, Bu? Apanya? KPD-nya. Udah. Berarti udah tahu deh. Kok belum? Kita, Bu, aduh, apa ya, Bu? Yang aja ini itu sesuai kan? Oke. Iya, Bu. Kalau Ibu. Ini kelompok apa nih? Nanti. Presentasi. Oh, ini bulan. Udah paham kan? Apa yang dibahas? Pengolahan data, Bu. Tonton dulu dong. Ini apa yang nggak paham? Belum ditonton. Ini kelompok apa? Presentasi nggak? Kan presentasi kedua berarti ya? Pertama siapa? Kelompok. Presentasi tentang kesimpulan. Nanti dibagi ya, presentasinya nggak semua. Pilihan dari pengolahan data nomor 2, 3 sampai kesimpulan. Jadi yang depannya nomor 1, kelompok 4. Apa? Ini yang baca kelompok 1, kelompok 4. Ada kesusahan nggak sih? Ini yang perlu kalian cari ini. Ini kan nggak ibu sendiri. Cari di internet aja atau di buku kuliah. Ini ngobrol apa? Ini ngobrol apa? Udah selesai? PDI Ibu tinggal di mana ya? PDI Ibu ada tinggal Pengumpulan data sama pengolahan data. Ada, Bu, nggak ada. Nomor 1 ya? di mana ya? Oke.
Kerjanya sampai 10.30 ya? Sudah selesai? Apa lagi? Lengkapi berarti kalau gitu. Apa? Jangan dong. Kita nanti aja fotonya. Nanti ini belajar apa? Iya, direkam. Nanti selama pembelajaran Aku tekan kayak gue gak enak. Nanggung gue tekan. kenapa tuh? Nanti kan jadi belajar apa? PPKN. Sama Bu Wahyu. Iya. Berarti ulangan dong? Ulangan kok. Nah, jangan dibaca. Nanti ibu kurangi poin nilainya. Oh. Kok ini serius loh ibu nilainya? Jadi sekarang kalau ada bersama komunikasi, kontribusi dalam kelompok, Lu aku ngerjain 3 ini loh. Aku cetak semua, Bu. centang semua. Aku buat Kalian membantu teman nggak? Kalau teman yang itu malah teman. Jangan. Oke, mantap dong. Iya, emang kita tuh mantap banget. Kalau ibu, ini nggak dipakai kan nanti? Ibu semain tadi biar kalian tahu meja kalian yang mana. Ini udah selesai. Tinggal Jawabannya serius ya? Yang main-main ya? udah paling serius ini. Udah paling serius. Oke, yang ini belum selesai. Semangat. Majunya pengolahan data lagi. Habis 1 jam.
Jordan, kenapa Jordan? Tanya temennya, terus kesana aja. Kalau mau diskusi, tanya aja dulu. Di sini presentasi. Apa? Ini presentasi. Iya. Tuh nggak dibaca kan? Oh iya. Udah pada selesai? Oke. Abi duduknya ke arah kelompok dong.
Kenapa itu? Kenapa itu? Apa itu? Kenapa? Menjebak dia. Oke, 5 menit lagi. Selesai ya? 5 menit lagi. Jangan udah selesai kelompoknya. Ini nggak paham? Udah semua. Udah selesai belum? Udah. Yang bagian mana belum? Itu belum tuh. Cari lah internet. Atau yang kalian tahu? Tradisi atau mitos kan? Abi, Adit, duduknya yang benar. Oke, sudah selesai? Oke, kelompok mana yang presentasi pertama? Silahkan maju. Oke, semuanya perhatikan temannya ya, yang depan presentasi. Selamat pagi teman-teman. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Abi. Saya Tia. Identifikasi masalah. 1. Mengapa suku Dayak Iban melestarikan Sungai Utik? 2. Apa pengaruh kebijakan zonasi Sungai Utik? Bagaimana hukum adat mengatur pada Sungai Utik dan
kebijakan zonasi untuk daerah yang menggunakan pertanian dan daerah lainnya untuk menjadi penyumbang utama adalah meningkat 60 hektar. Sebagai area hutan lindung dan mengumpulkan 500 hektar untuk bercocok tanam dengan sistem rotasi tradisional. Itu mungkin ada dibagi menjadi 3 kampung taman. Adanya hutan yang dilindungi ini tidak untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau penebangan. 2. Kampung Balaur. Area hutan lindung adat ini digunakan untuk membangun tanaman keperawatan kayu bakar dan kayu untuk membuat rumah dan perahu. 2. Rasanya pengaruh hukum adalah suku dari dan terhadap yang sekalian dari sistem juga. Kebijakan dari sistem yang mempengaruhi proses internasional melindungi keseluruhan dengan buat melestarikan spesies saat terancam punah dan membantu mengamankan dan juga serta menghasilkan makanan berkelanjutan dan air bersih atau keperluan dengan menghargai alam atau risiko dari masyarakat. Dan berbeda itu menunjukkan kemampuan pengelolaan dan kesejahteraan. Sebutkan satu tradisi daerah lain atau contoh mitos yang berhubungan dengan alam dan lingkungan. Tradisi rasulan dari Gunung Kidul Yogyakarta merupakan cara untuk mengucapkan rasa syukur masyarakat setempat setelah melakukan panen melimpah, sekaligus untuk merti atau misi desa sebagai upaya mendapatkan keselamatan dan membuang hal-hal negatif di desa supaya terhindar dari segala malapetaka dan penyakit. Yang besar suaranya. Hajar. Lutfi. Yang besar suara. Bandingkan fenomena-fenomena yang telah ada terlihat, lalu tuliskan permasalahan dan solusi dan yang menjadi penyebabnya. Video 1, timbulan sampah, pencemaran lingkungan, penyebabnya pembuangan sampah yang pada satu lokasi. Video 2, tentang arah lingkungan. Antara sungai, penyebabnya pembuangan limbah, tempe dan tahu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Apa fungsi dari menggunakan kebijakan zonasi dalam menjaga sungai utik? Sungai Uti ini mempengaruhi ekosistem hutan. Karena melindungi pertumbuhan hutan tua, melestarikan spesies yang sangat terancam punah dan membantu menyimpan karbon di hutan hujan, serta menghasilkan makanan, obat-obatan, dan air bersih untuk keperluan warga. Bagaimana, Puan? Puas. Soalnya tanyanya fungsi menggunakan kebijakan zonasi. Kebijakan zonasi fungsinya itu apa? Untuk mengatur siapa? Ekosistem. Untuk mengatur warga Sungai Utik kan, demi tercapainya ekosistem yang seimbang. Oke, Puan? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup banget. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, silakan tutup. Sekian dari kami, terima kasih. Sudah. Siapa lagi mau bagi kelompoknya? Kelompok siapa? Kelompok satu. Ketang. Oh iya. Ya ada. Pak. Berhenti.
Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Gina. Saya Tani, saya Gadi, ada Rizky. Pengolahan data 1. Pengolahan data 2. Bagaimana aktivitas manusia yang merugikan dan analisa dampak permasalahan pada prosedur tersebut. 1. Pembangunan sampah di piungan memiliki masalah sosial berupa pencemaran lingkungan. Dampaknya menimbulkan penyakit bagi sapi dan manusia jika mengonsumsi daging sapi yang tercemar. 2. Pencemaran sungai. Membuang limbah tempe dan tahu dibuang ke sungai, sampahnya sungai tersebut menjadi tercemar. Tuliskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi permasalahan dari fenomena pada diri tersebut. 1. Mengurangi penggunaan kantong dan botol plastik, membawa tas belanjaan sendiri dan mengelola sampah. 2. Tidak membuang limbah sapi dan tempe ke sungai. Kesimpulan 1. Apa saja aktivitas manusia menggunakan ekosistem dan dapat berbahaya di penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, penggunaan pestisida yang tidak sesuai dengan prosedur, adanya kegiatan pertanian monokultur, seleksi penggunaan hidup, alih fungsi dan deforestasi, pembakaran sampah, pembuangan sampah atau senyawa kimia sembarangan. Apa saja dampak? 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari aktivitas manusia yang merugikan? Terjadi berbagai gangguan kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pernapasan seperti batuk, bronkitis, emfisema, dan sakit paru-paru, menyebabkan eutrofikasi perairan, berkurangnya populasi organisme tanah yang mengakibatkan kualitas tanah menurun. Banyak tumbuhan menjadi oleh hanya satu jenis tumbuhan tertentu. Spesies asli suatu daerah menjadi sulit ditemukan. Hutan ditebang menjadi lahan perkebunan, tambang atau perumahan. Jika sebutkan pengaruh tradisi kebudayaan daerah pada masyarakat suku Dayak Iban, mengikuti dalam menjaga upaya lingkungan untuk membantu menyimpan karbon di hutan hujan serta menghasilkan makanan obat-obatan dan air bersih. 2. Melindungi pembentukan Ayo, apa itu isinya? Yang besar suaranya. membantu spesies yang terancam dan mengatasi perubahan iklim. Ada pertanyaan teman-teman? Apa itu eutrofikasi perairan? Tahu? Oke, kelompok lain ada yang membantu?
Apa itu eutrofikasi perairan? Ada yang membantu kelompok lain? Apa? Enggak tahu. Dari baca nih kan, bahan ajarnya kan ada di situ. Oke, eutrofikasi perairan itu adalah meningkatnya unsur nitrogen dan fosfor di dalam perairan yang mengakibatkan apa coba? Kadar oksigen di dalam air berkurang. Itu eutrofikasi perairan, ditandai dengan tumbuhnya eceng gondok. Ada lagi mau ditanyakan? Ada? Tidak. Oke. Tadi jawaban LKPD nomor yang pengolahan data yang nomor 2. Kelompok ini kan tadi tentang pencemaran sungai, cuma pencemaran sungai doang kan jawabannya. Kelompok 3 apa jawabannya? Yang video 2. Video 2. Nomor 2. Aktivitas manusia yang membuang limbah buatan tahu dan bibit sungai dan dampaknya adalah tempat sungai menjadi tercemar baru berkurangnya volume air sungai. Oke, bau dan berkurangnya volume Air sungai. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Ya, jawabannya kurang lengkap ya. Yang lengkap tadi kayak kelompok 3. Oke, yang nomor 3, coba tengok. Kan upaya-upaya yang dilakukan di video 1, kelompok lain ada yang berbeda jawabannya sama kelompok ada yang berbeda dari kelompok 1, kelompok lainnya. Ada. Jadi kan kelompok 1 timbunan sampah, ininya mengurangi plastik sekali pakai kan? Lain ada? Berbeda? Semuanya itu mengurangi plastik sekali pakai saja. Lebih banyak. Oke, apa aja tuh kelompok 3? Membawa kantong dengan sendiri, botol minum atau tablet, ulang sampah. Oke, betul. Ada lagi yang menambahkan? Kan banyak tuh yang bisa dilakukan oleh kita. Selain itu, membuang sampah? Betul. Selain itu apa coba? Selain membuang sampah? Bedakan sampah yang bisa diolah sama yang tidak bisa diolah. Oke, kalau untuk pencemaran sungai, selain mengolah limbahnya sebelum dibuang, apa lagi? Itu tadi ya, membagi sampah yang bisa dibuang ke sungai langsung ataupun yang tidak ya. Oke, silakan ditutup. Yang dari kelompok 1, terima kasih. Berarti tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Tiap kelompok membuat kesimpulan. Tapi siapa yang mau membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kelompok 6. Oke, silakan. Aktivitas manusia adalah terjadi berbagai gangguan kesehatan, utamanya dengan pernafasan, dan tanpa paru-paru, dan dapat menyebabkan eutrofikasi. Nggak tahu. Oke, ada lagi? Ada lagi mau tambahkan? Sudah? Oh, ya lanjut. Sanksi ada di Maluku dan Papua untuk menjaga alam baik darat maupun laut. Oke, ada kelompok lain lagi yang mau menyampaikan kesimpulan kita? Sudah cukup? Kelompok lainnya ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Sudah? Oke. Betul ya kesimpulannya. Pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh manusia terhadap lingkungan. Nah, Ibu kasih penguatan sedikit ya. Jadi manusia itu berpengaruh ya terhadap ekosistem. Dia bisa membuat kerusakan maupun
melestarikan lingkungan. Nah, yang kita pelajari hari ini tentang kerusakan lingkungan, yaitu yang merugikan ekosistem ya. Nah, aktivitas yang bisa merugikan ekosistem itu salah satunya adalah penggunaan pupuk yang berlebihan, penebang hutan, penggunaan pestisida yang berlebihan. Terus apa lagi? Membuang sampah. Membakar sampah itu salah satu bentuk yang merugikan ya, karena melepas karbon dioksida ke udara ya, dan itu tidak bagus untuk dihirup. Oke, selanjutnya apa? Tahu pertanian monokultur? Pertanian yang cuma satu jenis saja dia dalam yang ditanam, misalnya padi semua, sawit semua. Nah, itu merusak spesies asli dari suatu daerah seperti itu. Nah, dampaknya apa untuk kehidupan ekosistem? Oke, terjadi berbagai gangguan ya, baik hewan maupun manusia ya. Ada yang pernapasan kalau misalnya buang bakar sampah sembarangan, apalagi kalau ada industri limbah industri ya. Selanjutnya ada terjadi eutrofifikasi perairan yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya berkurangnya populasi organisme tanah. Nah, itu kalau misalnya menggunakan pupuk berlebihan ya. Jadi organisme yang dalam tanah itu mati dia karena kebanyakan pupuk kimia seperti itu. Baru spesies asli suatu daerah menjadi sulit ditemukan. Baru hutan ditebang menjadi lahan pertanian, perkebunan ataupun perumahan. Oke, upaya yang bisa kita lakukan itu tergantung ini ya, pencemarannya. Kalau pencemaran udara kita bisa berhenti menggunakan AC, karena AC itu tidak baik untuk alam karena menggunakan CFC ya. Lalu kita berhenti menggunakan produk aerosol. Produk aerosol ada tahu? Selain yang paling sederhana adalah ini parfum yang bergas. Atau pengeras rambut, tahu? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menanam pohon, baru melakukan reboisasi, atau berhenti menggunakan kendaraan pribadi. Jadi pakai kendaraan umum, misalnya kayak Trans Jogja seperti itu. Baru pencemaran air, kalau yang bisa kita lakukan yaitu memilih sampo atau sabun yang ramah lingkungan. Baru saya itu mengurangi penggunaan pestisida, terus tidak membuang sampah ke sungai ataupun ke danau. Selanjutnya pencemaran tanah ya jelas ya, kita mengurangi penggunaan pupuk kimia, terus diselingi dengan pupuk organik. Oke, selanjutnya nih, pengaruh tradisi kebudayaan daerah untuk kehidupan kita itu sebenarnya bagus ya. Misalnya untuk melestarikan ekosistem kita, hanya saja harus diseimbangi dengan pengetahuan IPA kita supaya tidak kebablasan. Oke. Nah, dalam hal ini kita mau pelajari tentang masyarakat suku Dayak Iban. Dia membagi mengatur masyarakatnya dengan 3 zonasi kan? Apa aja? Tradisi. Dibagi 3 daerah kan zonasinya. Kampung Taro, Galo, sama Endor Kerja. Yang hutan lindung yang mana? Kampung Taro atau Galo atau Endor? Kampung Taro dan Galau. Kalau kampung Endor Kerja itu kampung yang tanah yang bisa diusahakan, misalnya untuk pertanian ataupun peternakan. Selanjutnya, kebijakan zonasi ini mempengaruhi ekosistem hutan kita, hutan yang ada di Kalimantan, sehingga dia berkontribusi untuk menyumbang oksigen banyak untuk dunia seperti itu. Baru melestarikan spesies yang ada, spesies asli yang ada di hutan lindung Sungai Utik ya. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Ada? Paham semua? Oke, silakan kerjakan LKPD. Silakan asesmen akhir ya. LKPD kumpul dulu ya. Susun ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok kelompok 2 belum. 4 belum.
kerja. Oh, enggak bisa. Gak bisa? Bisa atau enggak? Bisa deh. Tapi nggak bisa mengakses. 5 menit ya. Ini kita masih soalnya sama. Kan pakai tisu atau pakai ini? Tisu. Ini lebih jelas ya. Dan itu tadi siapa kamu duduk di mana sih, Dok? Sampai akhir duduknya seperti ini terus. Sampai ke jarum jam 10.53 ya. Lama kan? Acak kan buat ya. Susah. Udah kan?
15 ya. Oke, sudah 53 ya. Kita lanjut. Nanti yang belum selesaikan kembali diselesaikan, Ibu sambil nanya ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Oke, apakah ada kendala tentang materi pembelajaran kita hari ini? Oke, ada yang nggak ada kendala? Tidak. Oke, berarti paham ya? Oke, besok kita akan mempelajari tentang konservasi keanekaragaman hayati ya. Jadi kalau dibaca dulu di rumah, baru kita akan mempelajari tentang konservasi keanekaragaman hayati. Ini adalah salah satu contoh dari pengaruh baik manusia ya. Ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa ditutup oleh ketua kelas. Jika kemudian sudah mari teman-teman kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa.